Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Matematika Semanusia. Kali ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu aturan sinus dan kosinus. Materi yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama ada aturan sinus. Aturan sinus ini digunakan ketika dalam permasalahan diketahui tiga kondisi. Yang pertama, kondisi sisi-sisi sudut. Jadi apabila dalam permasalahan tersebut diketahui sisi-sisi sudut, maka dia akan menggunakan aturan sinus. Bagaimana itu sisi-sisi sudut? Misal ada suatu segitiga. Nah, diketahui sisi, dan sudut. Dua sisi dan satu sudut. Lalu kondisi kedua, apabila dia ada segitiga, diketahui sudut-sudut sisi, sudut, dan sisi. Nah, dua sudut, satu sisi. Lalu yang ketiga, kondisi ketiga, apabila dalam permasalahan tersebut diketahui sudut, sisi, sudut. Jadi sudut, sisi, sudut, dua sudut satu sisi. Kalian ingat, ini adalah ciri-ciri permasalahan yang menggunakan aturan sinus. Nah, bagaimana konsep aturan sinus itu? Apabila saya memiliki di sini segitiga sembarang ABC dengan sudut A di sini, lalu A kecil adalah sisi di depan sudut A, sudut B di sini, lalu B kecil adalah sisi di depan sudut B, dan sudut C, lalu C kecil di sini adalah sisi di depan sudut C. Maka konsep aturan sinus adalah perbandingan sisi dengan sinus dari sudut di depan sisi tersebut. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, itulah yang dinamakan aturan sinus. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, segitiga KLM mempunyai besar sudut K sama dengan 45 derajat dan sudut L sama dengan 105 derajat. Jika panjang sisi LM sama dengan 12 cm, maka tentukan panjang sisi KL. Nah, kalau contoh soal seperti ini harus kita ilustrasikan ke gambar dulu. Jadi kita punya segitiga KLM. Ini K, ini L, ini M. Lalu diketahui sudut K sebesar 45 derajat, sudut L sebesar 105 derajat, sisi LM sebesar 12 cm ya. Yang ditanyakan adalah panjang sisi KL. KL di sini kita misalkan dengan X ya, karena kita tidak tahu. Nah, kalau dari gambar di sini diketahui ada sudut-sudut sisi, dua sudut satu sisi, maka berdasarkan ciri-ciri tersebut kita bisa menggunakan konsep aturan sinus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, aturan sinus tadi adalah perbandingan dari sisi depan banding sudut yang di depannya, begitu ya. Jadi ini kita bisa tuliskan LM itu sama LM per sin K, karena sudut di depan sisi LM adalah K, lalu sama dengan yang ditanya adalah KL atau LK ya, KL banding sin sudut di depan KL, yaitu sudut M, sin M. Nah, di sini sudut M masih belum diketahui, maka harus kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus jumlah sudut di dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka di sini untuk mencari sudut M itu sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan jumlah sudut-sudut yang lain ya. Jadi 45 derajat ditambah 105 derajat sama dengan 180 dikurangi 45 tambah 105, 150. Maka besar sudut M yaitu 30 derajat. Nah, sehingga kita bisa masukkan lagi ke perbandingan
LM tadi sama dengan 12, sin K berarti ini sin 45 sama dengan KL-nya ditanya atau X ya per sin M. Sin M-nya yaitu tadi sin 30. Baru kita hitung 12 sin 45 yaitu setengah akar 2 sama dengan X per sin 30 yaitu setengah. Nah sekarang untuk mencari X kita kalikan silang, maka X-nya sama dengan 12 dikali setengah dibagi setengah akar 2. Nah ini setengahnya kita coret, lalu kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2 menghasilkan 12 akar 2 per 2. 12 kita coret dengan 2, hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi X-nya tadi siapa? X-nya yaitu KL, itu sama dengan 6 akar 2 cm. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, diketahui segitiga PQR dengan panjang PR sama dengan 6 akar 2 cm, QR sama dengan 12 cm, dan sudut P sama dengan 45 derajat. Jika Q sudut lancip, maka besar sudut R itu sama dengan berapa? Oke, kita gambarkan dulu segitiganya. Kita punya segitiga PQR. PQR. Nah, sudut P diketahui sebesar 45 derajat. 45 derajat. Lalu PR, panjang PR sama dengan 6 akar 2. Lalu panjang QR sama dengan 12 cm. Nah, yang ditanya adalah sudut R. Sudut R berarti yang ini. Nah, ini karena yang diketahui adalah sisi-sisi sudut, maka kita bisa menggunakan konsep aturan sinus. Maka untuk mencari R, kita butuh sisi di depan R, yaitu PQ. Sedangkan ini belum diketahui PQ-nya. Maka yang kita cari terlebih dahulu adalah sudut Q, karena di sini sudah ada pasangannya. Sisi di depan sudut Q sudah diketahui. Sehingga kita bisa tuliskan di sini PR per sin Q itu sama dengan QR per sin P. Nah, sekarang kita masukkan PR itu tadi besarnya 6 akar 2 per sin Q, masih belum tahu. Lalu QR-nya 12 per sin P, sin 45. Nah, ini kita hitung 6 akar 2 per sin Q itu sama dengan 12 per sin 45 yaitu setengah akar 2. Maka sin Q itu sama dengan 6 akar 2 dikali setengah akar 2 per 12. Maka kita tuliskan sin Q di sini. Ini 6 saya coret dengan 2, hasilnya 3. Akar 2 kali akar 2 jadinya 2 ya. 2 kali 3 adalah 6 per 12, atau sin Q itu sama dengan setengah. Nah, maka Q saja itu sama dengan berapa? Sin berapa yang hasilnya setengah? Karena ini positif, itu kan dia bisa di kuadran 1 atau di kuadran 2. Namun yang diketahui di soal itu sudut Q adalah sudut lancip, maka setengah ini ada di kuadran 1. Sin berapa yang bernilai setengah? Maka Q hasilnya 30 derajat. Nah, sudah tahu sudut Q-nya 30 derajat, sudut P-nya 45, maka sudut R bisa kita cari dari rumus jumlah sudut dalam segitiga. Jadi sudut R itu sama dengan 180 dikurangi sudut P ditambah sudut Q. Jadi sudut R itu sama dengan 180 dikurangi 45 derajat ditambah 30 derajat. Maka sudut R sama dengan 180 dikurangi 75 derajat. Diperoleh hasil sudut R sama dengan 105 derajat. Nah, ini hasil dari sudut R.
Oke, selanjutnya konsep yang kedua yaitu aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini biasanya diketahui dalam soal ada dua kondisi. Ketika diketahui sisi sudut sisi, jadi ada segitiga, lalu diketahui sisi sudut sisi. Jadi sudut ini diapit oleh dua sisi. Lalu kondisi yang kedua, apabila dia diketahui semua sisi. Jadi sisi itu diketahui semua, maka dia bisa menggunakan konsep aturan kosinus. Nah, bagaimana aturan kosinus itu? Apabila saya memiliki segitiga ABC di mana A kecil merupakan sisi di depan sudut A, B kecil merupakan sisi di depan sudut B, dan C kecil merupakan sisi di depan sudut C, maka untuk mencari A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B dikali C dikali cos A. Jadi di sini kuncinya, apabila yang ditanya adalah sisi A, maka di sini adalah sudut A yang digunakan. Nah, apabila ditanya sisi B, maka di sini yang digunakan ada sudut B. Jadi saling berpasangan antara sisi dengan sudut. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Saya memiliki segitiga PQR dengan sudut P sama dengan 120 derajat, sisi PR sama dengan 4 cm, dan sisi PQ sama dengan 6 cm. Maka tentukan panjang sisi QR. Nah, sisi QR ini ada di depan sudut P, sedangkan di soal ini diketahui yaitu sisi sudut sisi. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari sisi di depan sudut yang diketahui, yaitu kita gunakan rumus kosinus yang ini. Maka QR kuadrat itu sama dengan sisi-sisi yang lain dikuadratkan, PR kuadrat ditambah PQ kuadrat min 2 kali PR dikali PQ cos yang digunakan adalah sudut di depan sisi yang ditanyakan, maka ini cos P yang digunakan. Nah, sehingga PR kita masukkan 4 kuadrat ditambah PQ nya 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikali 6 dikali cos 120 derajat. Nah, ini 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36 dikurangi 2 kali 4 kali 6 24 cos 120. Kita gunakan relasi sudut. Relasi sudut di kuadran 2 cos bernilai negatif. Nah, lalu cos 120 itu relasinya dengan 60. Jadi cos 60 sama dengan setengah. Jadi cos 120 adalah min setengah. Nah, setelah itu 16 ditambah 36 hasilnya 52. Min dikali min yaitu plus. Nah, 2 ini boleh saya coret. Jadi tinggal 24. Ini adalah QR kuadrat. Sehingga QR kuadrat diperoleh 76. Lalu QR saja itu sama dengan akar 76. Nah, apakah 76 ini bisa kita sederhanakan? 76 kalau kita bagi 4, dia jadinya akar 4 dikali 19 ya. Jadi 4-nya kita keluarkan 2 akar 19. Jadi panjang QR sama dengan 2 akar 19 cm. Lalu untuk menentukan nilai dari sin R, sin R yang ditanya adalah sin R, maka kita bisa menggunakan konsep sinus ya. Konsep sinus bisa dengan menggunakan perbandingan sudut P dan sisi di depan sudut P yang sudah kita ketahui yaitu QR tadi. Jadi sisi di depan R itu adalah PQ, maka PQ per sin R itu sama dengan QR tadi yang kita tahu, QR per sin P. Nah, PQ
kita masukkan PQ-nya sama dengan 6. 6 per sin R. Sin R yang ditanya itu sama dengan QR-nya 2 / 19 per sin P, berarti sin 120. Nah, sin 120 relasinya dengan 60, sin 60. Sin 60 hasilnya setengah akar 3. Ini karena tidak muat, saya taruh di atasnya seperti ini. Jadi 6 per sin R itu sama dengan 2 / 19 per setengah akar 3. Maka sin R saja itu sama dengan kita kalikan silang 6 kali setengah akar 3 per 2 / 19. Nah, ini saya coret 3. Jadi kita rasionalkan dikali akar 19 per akar 19, maka hasilnya adalah 3 akar 57 per 38. Hasil dari sin R. Nah, kalau yang ditanyakan R saja, berarti sin berapa yang hasilnya 3 akar 57 per 38. Nah, itu. Tapi karena ini yang ditanya sin R, berarti hasilnya sudah ini saja, tidak usah di anti-sin ya. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang sisi-sisinya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm. Nah, di sini diketahui sisi-sisi, semua sisi segitiga. Semua sisi segitiga berarti kita bisa menggunakan konsep aturan kosinus. Nah, tapi yang ditanya adalah nilai sinus sudut terkecil. Nah, di sini sudut terkecil ya, sinus sudut terkecil. Jadi, perlu kalian ketahui dalam suatu segitiga, dalam sebuah segitiga, semakin kecil sudut itu akan mempengaruhi panjang sisi di depannya. Jadi, semakin, saya tuliskan di sini ya, semakin kecil sudut, maka semakin pendek sisi di depan sudut tersebut. Nah, kebalikannya, maka semakin besar sudut, maka semakin panjang sisi di depan sudut tersebut. Nah, ini adalah kata kuncinya untuk sebuah segitiga. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 cm, ada 6 cm, ada akar 21 cm. Karena yang ditanya adalah sudut terkecil, maka kita cari sisi terpendek. Di antara 5, 6, dan akar 21, manakah sisi yang paling pendek? Akar 21 itu berapa, Bu? Nah, akar 21 itu kita kira-kira saja, tidak perlu menggunakan kalkulator, tapi kita kira-kira. Kalau akar 25 itu adalah 5, akar 16 itu adalah 4, maka akar 21 itu sekitar 4, berapa? Tidak sampai 5. Berarti kalau di sini 5, 6, dan akar 21, sisi terpendek adalah akar 21. Kalau yang ditanya adalah sudut terbesar, berarti kita cari sisi yang paling panjang, yaitu 6. Oke. Kita gambar biar tidak bingung. Nah, di sini akar 21, misal ya, akar 21 di sini, ini 5, ini 6. Berarti kan yang ditanya adalah sudut yang ini ya, karena ini sudut terkecil. Kita misalkan ini adalah sudut alfa. Oke. Jadi, menggunakan aturan kosinus, berarti sisi di depan sudut alfa kuadrat akar 21 kuadrat itu sama dengan sisi-sisi ini 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat min 2 kali 6 kali 5 cos alfa. Karena alfa yang ditanya. Jadi akar 21 yaitu 21, lalu ini 36, yang ini 25 min 2 kali 6 kali 5, 30 kali 2, 60 cos alfa. Nah, ini sama dengan
ini kita pindah ke kiri, yang 60 cos alfa, lalu 21 kita pindah ke kanan. Jadi 60 cos alfa itu sama dengan 36 ditambah 25 dikurangi 21. 60 cos alfa itu sama dengan 25 kurangi 21, 4 ya. 36 ditambah 4, 40. Jadi cos alfa sama dengan 40/60, atau cos alfa kalau kita kecilkan menjadi 2/3. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sinus. Jadi yang ditanya adalah sin alfa. Kalau diketahui cos alfa dan ditanya sin alfa, maka kaitannya adalah dengan segitiga siku-siku. Nah, ini juga tidak boleh dilupakan materi yang pertama, karena setiap materi itu saling berhubungan. Mulai dari trigonometri yang awal sampai sini tuh saling berhubungan, jadi tidak boleh kalian lupakan, begitu. Jadi dalam segitiga siku-siku misal alfa di sini, cos itu berarti perbandingannya yaitu sami, samping per miring. Berarti kalau di sini alfanya, sampingnya ada di sebelah sini, miringnya ada di sebelah sini. Maka ini berapa? Ini bisa kita cari dari Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Jadi akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Jadi untuk mencari sin alfa itu sama dengan perbandingannya demi atau depan per miring. Jadi sin alfa depannya adalah akar 5, miringnya adalah 3. Bisa kita tuliskan sin alfa adalah 1/3 akar 5. Oke, selanjutnya adalah konsep tentang luas segitiga. Nah, luas segitiga ini yang akan kita bahas nanti ada 3 kondisi. Untuk kondisi pertama, apabila dia diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Nah, seperti pada gambar di sini. Jika saya punya segitiga ABC, lalu diketahui sisi B, sisi C, dan sudut A, jadi sudutnya diapit oleh 2 sisi, maka luas segitiga ABC itu rumusnya sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Gitu. Nah, lalu apabila segitiga ABC diketahui sisi A, sisi C, dan sudut B yang diapit, maka rumus luas segitiga ABC-nya sama dengan setengah dikali A dikali C dikali sin B. Lalu apabila ada sebuah segitiga ABC diketahui sisi A, sudut C, dan sisi B, maka luas segitiga ABC-nya itu sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga KLM dengan sudut K sama dengan 50 derajat, sudut L sama dengan 70 derajat, sisi KM sama dengan 8, sisi ML sama dengan 6 cm. Lalu tentukan luas segitiga KLM. Nah, luas segitiga KLM tadi ciri-cirinya dia ada sudut yang diapit oleh 2 sisi. Bu, ini ada sudut, tapi dia hanya ada 1 sisi. Berarti kita tidak bisa menggunakan sudut yang ini. Ini juga, Bu, ini 1 sudut tapi tidak diapit 2 sisi. Berarti kita juga tidak bisa menggunakan sudut yang L. Nah, maka kita bisa menggunakan sudut M, karena sudut M ini dia diapit oleh sisi 8 dan sisi 6. Jadi kita cari besar sudut M terlebih dahulu. Kita gunakan konsep jumlah sudut dalam segitiga. Jadi untuk mencari sudut M itu sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat ditambah 70 derajat. Jadi 180 derajat itu sama dengan dikurangi ini 120 derajat sama dengan berapa? 60 derajat. Jadi besar sudut M itu sama dengan 60 derajat. Sehingga rumus luas segitiga KLM
itu sama dengan setengah dikali sisi-sisi yang mengapit KM dan ML dikali sin sudut yang diapit, yaitu sin M. Nah, kita masukkan KM-nya 8, ML-nya 6, dan sin M berarti sin 60. Jadi ini setengah dikali 8 dikali 6 besar sin 60, yaitu setengah akar 3. Ini kita coret 4, ini kita coret 3. Jadi luas segitiga KLM itu sama dengan 12 akar 3 cm kuadrat. Nah, begitu. Oke, untuk kondisi selanjutnya, apabila diketahui dua sudut dan satu sisi, di mana diketahui segitiga ABC dengan A kecil sisi di depan sudut A, B kecil sisi di depan sudut B, dan C kecil sisi di depan sudut C, maka luas segitiga ABC itu bisa kita cari dengan rumus A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A, atau B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 sin B, atau C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk pembilangnya itu adalah yang diketahui. Jadi dua sudut dan satu sisi dibagi dengan sudut, ini sudut di depan sisi yang diketahui, seperti itu. Langsung ke contoh biar tidak bingung. Jadi segitiga DEF mempunyai panjang sisi EF sama dengan 10 cm, besar sudut E sama dengan 30 derajat, dan sudut F sama dengan 30 derajat. Nah, tentukan luas segitiga DEF. Oke, kita gambarkan segitiganya terlebih dahulu. Jadi saya punya di sini segitiga DEF. Segitiga DEF. Lalu tadi diketahui sisi EF-nya 10 cm, besar sudut E-nya 30, lalu sudut F-nya 30 derajat. Oke. Jadi luas segitiga DEF itu berarti karena yang diketahui sisi yang ini, kita juga butuh besar sudut yang di depannya, yaitu sudut DO. Kita cari sudut DO dengan menggunakan rumus jumlah sudut dalam segitiga. Jadi sudut DO itu sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah 30 ya. Jadi sudut DO itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat untuk sudut DO. Jadi untuk mencari luas segitiga DEF, kita gunakan rumus yang ini. EF kuadrat dikali sin yang sisi sudut-sudut sampingnya ini, sin E dikali sin F dibagi dengan 2 sin DO. Kita masukkan EF 10 kuadrat dikali sin 30, sin F-nya juga sin 30 per 2 sin 120. Oke, 10 kuadrat berarti 10 kali 10, sin 30 setengah per 2 dikali setengah akar 3. Sin 120 merupakan relasi dari sin 60. Oke, ini kita coret 10 dengan 2 jadi 5, 10 dengan 2 jadi 5, 2 dengan 2. Nah, 5 kali 5 jadi 25 per akar 3. Ini kita rasionalkan akar 3 per akar 3, sehingga luas segitiga DEF itu sama dengan 25 per 3 akar 3 cm kuadrat. Nah, kondisi yang terakhir apabila diketahui panjang ketiga sisi. Jadi yang diketahui adalah semua sisi-sisi segitiga. Misal di sini segitiga ABC diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C. Maka untuk mencari luas segitiganya itu rumusnya adalah akar dari
S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Nah, apa itu S? S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Atau keliling segitiga itu kan semua sisinya dijumlahkan atau ditambah ya. Jadi S itu sama dengan setengah dikali A plus B plus C. Jadi nanti ini S, hasil S di sini kita masukkan ke rumus luas segitiga. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB sama dengan 10, BC sama dengan 4, dan AC sama dengan 12 cm. Maka tentukan luas segitiga ABC. Ini boleh kalian gambar terlebih dahulu segitiganya atau langsung kita cari S-nya. Jadi S itu kan sama dengan setengah kali keliling segitiga ABC. Nah, keliling segitiga ABC berarti semua sisi dalam segitiga ABC itu dijumlahkan. Jadi setengah dikali 10 ditambah 4 ditambah 12. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 26. Maka setengah dari 26 sama dengan 13. Lalu kita masukkan ke rumus luas segitiga ABC. Rumus luas segitiga ABC tadi adalah akar panjang dari S. S-nya adalah 13. Lalu S-nya dikurangi semua sisi dalam segitiga. Jadi 13 dikurangi 10, 13 dikurangi 4, dan 13 dikurangi 12. Jadi ini 13 dikali 3, ini dikali 13 kurangi 4, 9, ini dikali 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 39 dikali 9. Nah, 9 ini bisa kita keluarkan dari akar, yaitu 3 akar 39 cm kuadrat. Nah, demikian penjelasan untuk materi dari pertama aturan sinus, lalu aturan kosinus, dan luas segitiga. Jangan lupa kalian catat materi ini dalam buku catatan supaya memudahkan kalian untuk belajar. Lalu apabila ada yang ditanyakan, segera tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Jangan sungkan untuk bertanya karena malu bertanya akan sesat di jalan. Nah, demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.